2023. Saya dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 5E mengerjakan tugas yaitu mata kuliah dengan pendidikan kelas rangkap dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang pengorganisasian kelas dalam pengajaran kelas rangkap. Yakni yang pertama ada penataan kelas ruang, yaitu ada penataan kelas ruang. PKR adalah pengaturan fisik ruang kelas yang dirancang untuk mengakomodasikan siswa dari berbagai tingkat dalam satu ruang. Penataan ruang dalam PKR bertujuan untuk memfasilitasi siswa dari berbagai tingkat kelas secara efektif dalam satu ruangan. Ada beberapa pendekatan penataan ruang, yaitu yang pertama ada zona pembelajaran. Terus yang dimaksud dengan zona pembelajaran ini adalah maksudnya ruangan dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan tingkat kelasnya, yaitu dengan setiap zona memiliki alat bantu belajar dan materi yang sesuai untuk meminimalkan gangguan dan meningkatkan fokus belajar siswa. Yang kedua yaitu ada susunan meja fleksibel. Meja fleksibel ini adalah meja kursi disusun dalam format yang fleksibel untuk mendukung diskusi kelompok agar pembelajaran materi mandiri ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu hambatan. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah penggunaan alat bantu visual. Yang dimaksud dengan alat bantu visual ini adalah secara area dilengkapi dengan alat bantu visual seperti poster, papan tulis. Terus yang selanjutnya itu ada pembagian teknologi yang membantu siswa belajar mandiri dengan karya atau bakatnya yang tersendiri. Selanjutnya itu ada yang keempat. Yang keempat ini adalah ruang untuk aktivitas mandiri. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas mandiri? Area khusus seperti sudut baca atau komputer disediakan untuk siswa melakukan aktivitas mandiri tanpa mengganggu kelompok yang lainnya. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah kemudahan akses sumber belajar. Yakni di sini alat belajar seperti buku, bahan ajar ditempatkan agar mudah diakses oleh siswa tersebut. Dengan adanya kemudahan akses sumber belajar, siswa lebih mengerti atau lebih memahami pembelajaran yang diberikan secara fleksibel atau efektif. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, kita sebagai guru akan lebih cepat untuk memberikan materi yang akan disiapkan untuk diberikan kepada siswa atau anak tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada yang kedua, pengorganisasian kelas. Bertujuan untuk memastikan siswa dari tingkatan dapat belajar dengan efektif. Selanjutnya di sini ada yang kedua yaitu pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas ini bertujuan untuk memastikan siswa dari tingkatan dapat belajar dengan efektif dan fleksibel di dalam satu kelas. Ada beberapa pendekatan pengorganisasian kelas, yaitu antara lain yang pertama ada pengelompokan berdasarkan tingkat. Yang dimaksud di sini siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kelas atau sesuai dengan kemampuannya. Guru memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing. Yang kedua yaitu ada rotasi tugas. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi tugas? Siswa bergantian antara bekerja mandiri, kelompok atau mendengarkan guru secara bergantian, atau seperti kita memberikan suatu materi kepada siswa tersebut, lalu siswa tersebut mendengarkan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran kolaboratif. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif? Siswa dari berbagai tingkat kelas diajak bekerja sama. Lalu ada yang keempat, pembelajaran mandiri dan terstruktur. Yang dimaksud dengan terstruktur di sini, siswa didorong untuk belajar mandiri menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh guru, seperti seorang guru memberikan suatu media pembelajaran kepada siswanya, lalu siswa tersebut mendengarkan secara detail atau siswa tersebut mendengarkan secara fokus kepada guru tersebut dengan menjelaskan materi yang diberikannya. Lalu memberikan perhatian pada kelompok lain. Di sini dimaksud dengan memberikan kelompok lain yaitu guru harus berbagi adil atau memberikan materi secara fleksibel dengan efektif supaya kelompok yang satu dengan yang lainnya itu terfokus, tidak menjadi saingan atau tidak adil secara rata. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya, pengorganisasian kelas dalam PKR bertujuan untuk mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa melalui pengelompokan. Yakni ada rotasi, tugas, kolaborasi antar murid dan pembelajaran mandiri sehingga pembelajaran tetap efektif dan seimbang. Di sini
Apa yang dimaksud dengan seimbang? Sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang keseimbangan guru memberikan suatu materi dengan memberikan secara adil, tidak berpilih-pilih atau tidak adil seperti sering kita temui dalam kelas ini. Guru memberikan materi dengan penjelasan kepada siswa yang pintar saja, tapi tidak memberikan siswa yang kurang kemampuannya atau kurang memahami pembelajaran tersebut. Sehingga guru di sini memberikan materi itu secara adil dan secara efektif dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Baiklah, itu ada yang ketiga, di mana yang ketiga ini ada tentang disiplin kelas dalam pembelajaran kelas. Rangkap sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada aturan jelas, di mana ini ditetapkan aturan yang Baiklah, di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada aturan jelas, di mana aturan jelas ini ditetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas sejak awal. Siswa harus memahami perilaku yang diterapkan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan waktu, di mana penggunaan waktu dengan efisien untuk menghindari kebosanan. Pembagian waktu antara materi dan diskusi kelompok dapat membantu siswa tersebut agar lebih memahami materi yang diberikan oleh gurunya tersebut. Di mana di sini siswa berperan aktif dalam menerapkan materi atau memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, di mana yang ketiga ini ada keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa, libatkan siswa dalam proses belajar seperti kita memberikan suatu gambaran atau memberikan suatu kuis agar siswa tersebut lebih bersemangat dalam belajar, lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Yang keempat ada penegakan disiplin, di mana tegakkan aturan secara konsisten, berikan contoh atau konsekuensi yang dapat sesuai dengan aturan yang jika siswa tersebut melanggar aturan yang diberikan. Yang kelima ada komunikasi terbuka, dorong siswa untuk berkomunikasi, buat saluran bagi mereka untuk menyampaikan pendapat atau masalah yang dihadapinya. Yang keenam itu ada variasi metode. Pengajaran menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menjaga perhatian siswa dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda, di mana siswa di sini memberikan atau memahami materi yang diberikan oleh gurunya lebih fleksibel dan lebih efektif secara mandiri. Baiklah, dengan penerapan strategi ini, disiplin kelas dapat terjaga dan pembelajaran di kelas terangkap akan lebih efektif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.